Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Ferda Zaira dengan NRP 503-125-1063. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil wawancara saya bersama seorang manajer yang saya tuangkan dalam esai Tugas Besar 1 Pengantar Manajemen Bisnis. Esai ini dilatar belakangi oleh munculnya keyakinan kuat bahwasanya konsep kepemimpinan tidak hanya melibatkan manusia saja, namun juga melibatkan objek-objek dan juga benda-benda sekitar. Maka dari itu, banyak sekali organisasi yang kini percaya bahwasanya seorang manajer yang sukses harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang sangat kuat. Beroperasi semenjak tahun 1987, Huawei Technologies Co. Ltd. adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar penyedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat pintar yang saat ini memiliki lebih dari 208.000 karyawan serta beroperasi di lebih dari 170 negara dan wilayah. Dan saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu product manager dari Huawei Technologies Co. Ltd. Indonesia, yakni Bapak Andika Bagus Alfian, yang telah bekerja sejak tahun 2021 dan sempat mendapatkan penghargaan sebagai pegawai terbaik di ASEAN. Fungsi dasar dari manajemen terbagi atas 4 bagian, di mana yang pertama adalah planning atau perencanaan, di mana manajer harus mampu untuk merancang apa yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Di mana fungsi dasar ini diimplementasikan oleh Bapak Andika. Beliau setiap harinya melakukan perencanaan atas bagaimana cara mencapai target dari penjualan. Juga strategi yang menurut beliau sangat efisien dan efektif adalah dengan cara merinci seluruh target penjualan serta membuat hipotesis akan bagaimana resiko yang sekiranya akan datang. Fungsi yang kedua yakni organizing, atau di mana manajer diharuskan untuk mampu menyusun serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam organisasi. Dan fungsi ini diterapkan oleh Bapak Andika melalui metode RACI atau Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed, di mana metode ini digunakan untuk membagi peran serta tanggung jawab di dalam tim. Menurut beliau, pendekatan ini mampu membuat dan mempermudah manajer untuk bisa memastikan setiap fungsi inti dalam tim tersebut bisa bekerja secara optimal melalui keahlian dan juga kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya yakni leading, atau di mana manajer diharuskan untuk mampu dalam memandu, mendorong, serta membangun komunikasi yang baik antar tim. Di mana dalam keseharian Bapak Andika selalu mengarahkan tim untuk dapat memberikan arahan yang jelas kepada karyawan, serta menjelaskan mengapa pekerjaan yang dirancang itu penting, dan juga menjabarkan apa tujuan dari perusahaan dalam poin-poin yang penting, terstruktur, dan juga spesifik. Dan yang terakhir adalah fungsi controlling, atau di mana manajer diharuskan untuk mampu memastikan bahwasannya strategi yang diterapkan dan juga dijalankan sudah sesuai dengan target organisasi. Di mana implementasi yang dilakukan oleh Bapak Andika, yakni Bapak Andika seringkali mengadakan quarterly key performance indicator review, di mana di sana Bapak Andika mampu untuk mengawasi apa saja yang sudah dicapai, apa risikonya untuk mencapai target, hingga bantuan apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk mencapai target. Menurut teori yang diusung oleh Katz, terdapat 3 keterampilan manajerial. Yang pertama yakni technical skills, di mana melibatkan pengetahuan dan juga kemampuan secara teknis dan mendetail tentang bidang pekerjaan tertentu. Dan yang kedua adalah interpersonal skills, di mana merupakan kemampuan dalam bekerja dengan individu lain maupun kelompok lain. Dan yang terakhir adalah conceptual skills, di mana merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara konseptual terhadap sesuatu yang abstrak. Dalam mengimplementasikan 3 jenis keterampilan yang diusung oleh Katz, Bapak Andika dapat mengimplementasikan technical skills melalui mengetahui secara mendetail tentang teknis apa saja produk dari Huawei secara mendetail, karena Bapak Andika diharuskan untuk melakukan pitching terhadap klien yang harus dihadapinya secara langsung. Dan yang kedua adalah penerapannya dalam keterampilan interpersonal, di mana Bapak Andika harus menyatukan pendapat antar departemen dan lintas departemen agar mencapai tujuan dari organisasi. Dan yang ketiga yaitu penerapan conceptual skills, di mana Bapak Andika dapat merinci dan menentukan langkah selanjutnya dari perusahaan yang sekiranya sangat efisien dan efektif. Tentunya, kecerdasan buatan atau AI memberikan dampak yang begitu besar kepada Huawei Technologies Co. Ltd, di mana dengan adanya AI, mereka dapat membuat BOQ di Excel dengan mudah dan juga proses ERP. Juga selain dari pembuatan BOQ dan juga proses ERP, Bapak Andika menegaskan bahwasannya Huawei menggunakan teknologi AI dalam menerjemahkan rapat melalui bahasa Inggris ke bahasa China.
Dan Huawei Technologies CEO Ltd lebih sering menggunakan ChatGPT daripada AI lain karena menurut mereka ChatGPT sudah cukup untuk menunjang pekerjaan mereka. Namun, selain penggunaan ChatGPT, mereka juga menggunakan AI berupa Perplexity untuk mendapatkan informasi-informasi berdasarkan data yang konkret.